Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti umat muslim di dunia, tak terkecuali Turki. Negara yang terletak di dua benua ini, yaitu Asia dan Eropa, memang terkenal sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena itu, banyak sekali tradisi maupun perayaan yang meriah saat Ramadan tiba. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik Ramadan di Turki, beserta dengan keunikan lainnya dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, saat Ramadan tiba, kota-kota hingga masjid dihias dengan pernak-pernik Ramadan. Lampu-lampu hias ditambahkan pada pepohonan sehingga suasana kota lebih berwarna. Masjid-masjid memberikan suasana gemerlap di atas menaranya. Anda akan disuguhkan suasana kota yang cantik dan indah. Selain itu, festival juga akan digelar terutama di ibu kota Turki, Istanbul saat Ramadan tiba. Kios-kios penjual makanan dan barang-barang perlengkapan ibadah akan mudah ditemui di sepanjang jalan Istanbul. Pedagang dan warga akan berbaur hingga menghadirkan keramaian dan kemeriahan bulan yang penuh berkah ini. Dan yang paling menarik adalah adanya makanan tradisional Turki yang hanya ada saat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu Ramadan pide. Makanan berupa roti khas Turki ini menjadi hal yang wajib tersedia di atas meja selama bulan Ramadan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa akan menanti dengan sabar untuk menyantap pide ini hingga waktu berbuka puasa tiba. Pide dimasak dengan cara dibakar di sebuah tungku dengan suhu yang hangat. Anda pemirsa, ternyata di Turki juga ada tradisi membangunkan sahur layaknya di Indonesia. Saat waktunya sahur, sekelompok penabuh drum atau yang juga disebut davul akan berjalan-jalan menelusuri kota dengan alunan musik yang dapat membangunkan semua orang untuk sahur. Bahkan mereka tak segan-segan menabuh drum di bawah jendela kamar agar semua bangun untuk sahur. Tradisi ini hanya berlangsung beberapa menit hingga semua orang bangun untuk melaksanakan sahur. Ini adalah salah satu tradisi Ramadan tertua di Turki. Nah, bila biasanya di Indonesia ada istilah ngabuburit, di Turki juga ada tradisi serupa yang dinamakan iftar. Di Turki kebiasaan orang-orangnya adalah mengajak orang lain berbuka. Sifat dermawan dan suka bersedekah ini sangat populer di Turki. Sehingga berbuka puasa di Turki berarti berlomba-lomba memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Jadi jangan kaget, kalau semisal berkunjung ke Turki di bulan Ramadan, maka Anda akan merasakan kebanjiran undangan buka puasa. Bahkan pemerintah juga akan sering mengadakan undangan iftar kepada masyarakat. Dan uniknya lagi, Turki memiliki 3 tahapan makanan pembuka. Setelah disuguhi makanan jenis berat seperti korba, kebab, nasi, aneka olahan roti, salata, dan minuman pendukung sejenis airan jus dan air mineral, selanjutnya Anda akan dimanjakan oleh kue-kue manis seperti baklava, künefe, kadayif, ice cream, atau jenis kue-kue kering yang berpasangan dengan teh. Budaya meminum teh atau ngecai memang tak pernah bisa jauh dari orang-orang Turki. Dan pada tahapan terakhir, buah-buahan segar akan disuguhkan sebagai pencuci mulut. Tradisi yang unik sekaligus sangat religius adalah mukabele, yang berarti pertemuan untuk bertadarus Al-Quran. Jika di Indonesia, tadarus hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki atau ibu-ibu di masjid pada malam hari ataupun subuh, lain halnya dengan di Turki. Mukabele dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu di rumah pada pagi sampai siang hari. Namun kelompok laki-laki juga akan melakukannya pada malam hari di masjid. Bagi seluruh umat muslim di dunia, menantikan malam Lailatul Qadar tentu menjadi hal yang sangat dicari saat bulan Ramadan. Sebab malam Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 malam. Menariknya, meski tidak ada yang tahu pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar di Turki, malam Lailatul Qadar justru sudah ditentukan jatuh pada malam tertentu. Hal itu dilakukan dengan menggunakan cara perhitungan tersendiri, sehingga penyambutan khusus dilakukan dengan mendirikan Qiyamul Lail pada malam tersebut dan diisi dengan sholat tasbih, kajian, tadarus Al-Quran hingga zikir sampai pagi hari.
Berbeda dengan Indonesia, khususnya Aceh yang menerapkan syariat Islam dengan melarang penjualan makanan bebas pada siang hari di bulan Ramadan. Di Turki sendiri, tidak ada pengecualian untuk bulan Ramadan. Kafe-kafe dan restoran-restoran makanan tetap beroperasi seperti biasa. Dan para pelanggan yang tidak berpuasa bebas untuk bisa makan siang. Mereka tetap buka, dikarenakan mereka masih menjaga hubungan baik dengan kalangan-kalangan non-muslim yang melakukan aktivitas sehari-hari. Di malam hari, warung-warung tersebut bahkan akan semakin ramai oleh pembeli. Meski tradisi Ramadan di Turki ini rutin dilakukan, namun semenjak wabah pandemi virus corona menyebar, sebagian tradisi ini tidak dapat dilaksanakan. Sama halnya dengan Ramadan tahun 2020 lalu. Tahun ini, segala kegiatan iftar dan sahur berkelompok akan dilarang di seluruh negara Turki selama Ramadan. Selama Ramadan terakhir, 1,8 miliar muslim berjuang untuk menjalankan tradisi agama di tengah masjid yang ditutup, jam malam akibat COVID-19, serta larangan sholat massal. Turki memutuskan restoran dan kafe tidak diizinkan untuk menawarkan layanan makan di dalam ruangan. Usaha makanan juga hanya dibolehkan untuk mengirim dan mengantarkan produk mereka. Penguncian penuh pada akhir pekan akan diberlakukan selama Ramadan di kota-kota dengan resiko COVID-19 tertinggi. Jam malam yang diterapkan antara pukul 9 malam dan 5 pagi di seluruh negeri juga akan tetap berlanjut.